Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Seorang perempuan didampingi suaminya datang ke BPS mengatakan perutnya mules-mules, menjalar ke pinggang, keluar lendir darah. Dari hasil pemeriksaan pembukaan 4 cm, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, durasi 25 detik. Asuhan sayang ibu pada kasus di atas adalah A. Membiarkan ibu sampai pembukaan lengkap, B. Memijat punggung ibu dengan halus, C. Memaksa ibu untuk meneran, D. Melakukan induksi persalinan, atau E. Menganjurkan suami untuk mendampingi ibu. Jawaban yang tepat adalah B. Memijat punggung ibu dengan halus. Karena asuhan sayang ibu adalah asuhan yang menghargai budaya, kepercayaan, dan keinginan sang ibu. Asuhan sayang ibu juga dengan memberikan asuhan yang aman berdasarkan temuan dan turut meningkatkan angka kelangsungan hidup ibu. Konsep asuhan sayang ibu yaitu asuhan yang aman berdasarkan evidence base dan ikut meningkatkan kelangsungan hidup ibu. Asuhan sayang ibu memberikan rasa nyaman dan aman selama proses persalinan, menghargai kebiasaan budaya, praktek keagamaan, dan kepercayaan dengan melibatkan ibu dan keluarga dalam pengambilan keputusan. Asuhan sayang ibu menghormati kenyataan bahwa kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah dan tidak perlu intervensi tanpa adanya komplikasi. Nah, pada option B, memijat punggung ibu dengan halus, merupakan asuhan sayang ibu karena asuhan berfokus pada ibu atau pasien, dan sebagai bidan kita memberikan rasa nyaman selama proses persalinan. Seorang ibu membawa anaknya yang berumur 1 tahun ke PMB. Ibu mengatakan anaknya sering bermain tanah sehingga mengalami gatal hebat di daerah anus sampai vagina, rewel, dan tidak bisa tidur. Hasil pemeriksaan bidan terdapat iritasi pada daerah anus anak. Apakah penyakit yang diderita anak pada kasus tersebut? A. Cacingan, B. Alergi susu, C. Alergi makanan, D. Makan sembarangan, atau E. Kurang perhatian orang tua. Jawaban yang tepat adalah A. Cacingan. Karena berdasarkan kasus di atas, anak sering bermain tanah, kemudian mengalami gatal hebat di daerah anus sampai vagina. Jadi gatal pada anus ini merupakan gejala khas pada anak yang mengalami cacingan. Jadi, infeksi cacing gelang atau cacingan pada anak adalah jenis infeksi cacing yang paling umum di dunia. Telur cacing hidup di tanah yang terkontaminasi oleh kotoran. Telur bisa masuk ke tubuh melalui mulut. Infeksi kemudian dapat menyebar dari orang ke orang melalui kotoran yang terinfeksi. Tanda-tanda gejala cacingan pada anak yaitu gatal di sekitar anus terutama pada malam hari, gelisah atau tidak nyaman saat tidur karena sering menggaruk di sekitar anus, kemudian mudah marah dan tersinggung, kemerahan atau iritasi kulit di sekitar anus, sering merasa sakit perut, kurang nafsu makan sehingga bisa menyebabkan penurunan berat badan atau bahkan bisa menyebabkan stunting. Seorang wanita berusia 28 tahun P1A0 postpartum 12 hari datang ke rumah sakit mengeluh payudaranya nyeri dan bengkak. Hasil pemeriksaan terdapat inflamasi dan kemerahan pada payudara di sebelah kiri. Apakah diagnosa kasus di atas? A. Bendungan payudara, B. Tumor payudara, C. Mastitis, D. Abses payudara, atau E. Kanker payudara. Jawaban yang tepat adalah C. Mastitis. Karena berdasarkan kasus di atas, tanda mastitis yaitu payudara terasa nyeri, bengkak, kemudian terdapat inflamasi dan kemarahan yang merupakan gejala khas dari mastitis. Jadi, mastitis merupakan infeksi pada jaringan payudara yang menyebabkan nyeri, pembengkakan, dan kemerahan pada payudara dan sering terjadi pada hari ke-10 dan hari ke-8 atau sampai hari ke-8. Biasanya gejalanya disertai dengan demam dan menggigil.
Untuk tanda gejala mastitis sendiri yaitu payudara hangat bila disentuh, perasaan sakit, pembengkakan pada payudara, nyeri atau rasa panas terus-menerus atau saat menyusui, kulit kemerahan, demam dengan suhu di atas 38,3 derajat Celcius atau lebih. Mastitis walaupun biasanya terjadi dalam beberapa minggu pertama menyusui, hal ini bisa terjadi setiap saat selama menyusui. Mastitis cenderung menyerang hanya satu payudara, bukan kedua payudara. Seorang perempuan berusia 22 tahun datang ke klinik mengatakan tidak dapat haid selama 2 bulan. Mual muntah, kepala pusing, dan mata berkunang-kunang. Dari hasil pemeriksaan PP tes positif, pemeriksaan penunjang pada kasus di atas adalah A. Pemeriksaan protein urin, B. Pemeriksaan glukosa urin, C. Pemeriksaan HB, D. Pemeriksaan HCG, atau E. Pemeriksaan USG. Jawaban yang tepat adalah C. Pemeriksaan HB, karena dari kasus di atas, pasien mengalami tanda gejala anemia yaitu kepala pusing dan mata berkunang-kunang. Tanda gejala anemia pada ibu hamil yaitu 5L atau lemah, letih, lesu, lalai, lelah. Kemudian wajah terutama kelopak mata, lidah dan bibir tampak pucat, mata berkunang-kunang, pusing. Kemudian pada pemeriksaan lab kadar HB di bawah 11 gram per dl. Seorang wanita berusia 32 tahun G2P1A0 usia kehamilan 28 minggu datang ke RSUD dengan keluhan mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir, warna merah segar, tidak disertai nyeri perut, hasil pemeriksaan KU lemah, pucat, DCC 155 kali per menit reguler, pemeriksaan USG plasenta terletak di segmen bawah rahim. Apakah diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? A. Plasenta akreta, B. Plasenta previa, C. Solusio plasenta, D. Plasenta incarcerata, atau E. retensio plasenta. Jawaban yang tepat adalah B. Plasenta previa. Jadi berdasarkan kasus di atas, gejala yang mengarah ke plasenta previa yaitu keluar perdarahan warna merah segar, tidak disertai nyeri perut. Kemudian dari hasil USG plasenta terletak di segmen bawah rahim. Plasenta previa adalah plasenta yang implantasinya abnormal, yaitu pada segmen bawah rahim di depan bagian presentasi janin, sehingga menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir atau ostium uteri interna. Untuk tanda gejala klinis yaitu perdarahan pada usia lebih dari 20 minggu, tidak ada nyeri, warna darah merah segar, perdarahan bisa sedikit atau banyak, perdarahan berulang biasanya lebih banyak dari sebelumnya, perut teraba tidak tegang, kemudian penurunan bagian terendah belum masuk PAP karena telah terhalang oleh plasenta.